Tiap hari dia dipanggil tukang kayu miskin oleh orang-orang desanya sendiri. Tapi saat desa dilanda bencana, justru dialah satu-satunya harapan mereka. Langit masih gelap saat suara ayam jantan mulai bersehet sahutan di ujung desa. Embun tebal menutupi rumput dan dedaunan. Di dalam sebuah gubuk reyot yang berdiri di tepi hutan, seorang pemuda mengangkat tubuhnya dari tikar usang. Rambutnya kusut, bajunya sudah lusuh dan penuh tambalan di bagian bahu dan punggung. Tapi ia tidak mengeluh. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namanya Raka. Ia hidup sendiri sejak ibunya meninggal dunia 4 tahun lalu. Ayahnya tak pernah dikenalnya. Ada desas-desus bahwa ayahnya kabur meninggalkan ibunya saat ia masih dalam kandungan. Tapi Raka tak pernah ingin membenarkan atau membantah cerita itu. Bagi Raka, ibunya adalah satu-satunya keluarga yang pernah ia punya. Dan kini, satu-satunya yang ia miliki hanyalah tekad. Setelah mencuci muka dengan air dari kendi tanah liat, Raka mengambil sebilah parang tumpul yang tergantung di dinding. Ia juga membawa tali tambang dan keranjang bambu yang sudah mulai usang. Dengan langkah ringan, ia melangkah menuju hutan, melewati jalan tanah yang sempit dan licin karena gerimis semalam. Pagi itu dingin, kabut menggantung di antara pepohonan. Namun, belum jauh melangkah, suara-suara yang sudah akrab di telinganya terdengar dari balik pagar rumah-rumah warga desa. Raka, jangan lupa ajarin kami cara jadi miskin terus ya, tawa seorang pria parubaya yang berdiri sambil menggenggam cangkul. Kalau kayunya nggak laku, bisa dibakar buat masak air mata sendiri, Kak, timpal seorang ibu-ibu sambil tertawa nyaring. Raka hanya menoleh sejenak, tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah. Ia tak marah, ia sudah terbiasa. Mungkin sejak masih belia, hatinya telah belajar membatu terhadap ejekan. Tapi bukan berarti ia tak merasa apa-apa. Luka tetaplah luka, meski tidak berdarah. Raka tahu, di mata sebagian warga, ia hanyalah beban desa. Tak punya tanah, tak punya warisan, tak punya sanak saudara. Bahkan untuk sekadar membeli sepatu, ia harus menabung selama berbulan-bulan. Tapi semua itu tak membuatnya merasa rendah diri. Justru karena itulah, ia belajar untuk tidak menggantungkan harapan pada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Langkahnya makin dalam menuju hutan. Pepohonan tinggi menjulang seolah menyambutnya. Ia menyusuri jalur setapak, menyibak semak-semak, lalu berhenti di sebuah area yang biasa ia gunakan untuk menebang kayu. Di sana, batang-batang pohon kecil yang tumbang karena angin siap untuk diambil. Ia mulai bekerja. Parangnya terayun pelan, mengupas cabang-cabang, memotong menjadi ukuran seragam. Keringat mulai membasahi pelipisnya, meski matahari belum menampakkan wujud. Tangan Raka kasar, telapak kakinya kapalan, tapi sorot matanya tetap tenang, penuh tekad. Ia tahu, hidup tak pernah lunak kepada orang sepertinya. Tapi ia percaya, selama masih ada napas dan tenaga, masih ada harapan untuk berubah. Satu persatu, kayu-kayu ia ikat menjadi bandelan. Setelah semuanya siap, ia memanggul ikatan itu ke pundaknya. Bebannya berat, tetapi ia tak mengeluh. Perjalanan turun dari hutan menuju pasar memakan waktu sekitar 2 jam jalan kaki. Ia tak punya kendaraan. Pernah ada yang menyuruhnya menjual parang dan beli sepeda bekas, tapi bagi Raka, parang adalah kehidupannya. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Saat ia berjalan melintasi jalan desa, dengan memanggul kayu, suara ejekan kembali terdengar. Pantes aja punggungnya bungkuk, isinya cuma kayu dan beban hidup, seru anak muda yang dudak-dudak di depan warung. Jangan deket-deket, bisa ketularan miskin nanti, sahut temannya. Raka tetap melangkah. Ia tidak membalas, bahkan ia sempat melambaikan tangan dan tersenyum kecil kepada mereka. Senyuman yang, entah bagaimana lebih menyakitkan, bagi yang melihat daripada bagi yang memberi. Sesampainya di pasar, Raka langsung menuju salah satu sudut tempat ia biasa menjajakan kayunya. Ia membuka tali pengikat, menyusun kayu dengan rapi. Tak lama, beberapa pembeli datang, menawar dengan harga yang bahkan lebih rendah dari biasanya. Raka tahu, jika ia tak menerima, maka mereka akan pergi ke penjual lain. Ia menyerahkannya. Mungkin hanya sedikit yang tahu, bahwa dari penghasilannya hari itu, Raka hanya bisa membeli beras setengah liter, garam, dan sebatang sabun kecil. Tidak ada lauk, tidak ada teh. Tapi ia tetap bersyukur. Sore menjelang, Raka pulang dengan tubuh pegal dan kantong hampir kosong. Tapi hatinya tetap lapang. Saat malam turun,
Ia duduk di depan gubuknya yang sempit. Cahaya lampu minyak menyala redup. Ia menatap langit malam yang berbent. Di tangannya ada selembar kain tipis bekas milik ibunya. Di sudut kain itu masih ada sulaman benang merah yang membentuk nama Raka. Ia mengepalkan kain itu, menutup mata. Bu, besok Raka kerja lebih keras lagi ya. Superanya nyaris berbisik. Tapi janji itu, meski hanya untuk dirinya sendiri, terdengar seolah menggema ke seluruh hutan. Ia tidak tahu kapan akan sukses. Tapi ia percaya, tak ada kerja keras yang sia-sia. Bahkan jika tak dihargai manusia, Tuhan tetap melihatnya dan Bejitela. Hari-hari Raka penuh peluh, penuh luka yang tak terlihat, tapi juga penuh harapan yang tumbuh di dalam diam. Pagi kembali datang dengan wajah yang sama, dingin, samar, dan muram. Raka membuka mata ketika ayam jantan baru saja berkokok untuk kedua kalinya. Matanya sembab. Semalaman ia hanya tidur 3 jam. Sisanya ia habiskan duduk di sudut gubuk. Menatap bayangan dirinya di dinding bambu yang remang diterpa cahaya lampu minyak. Ia tidak menangis, tapi sesak di dadanya menumpuk. Kadang tanpa sebab, hanya diam yang terasa begitu berat. Di luar, kabut belum mengangkat tirai dari pohon-pohon jati. Raka mengambil kain basah dan menyeka wajahnya. Kemudian ia duduk di lantai tanah, menunduk, dan merapalkan doa pendek untuk ibunya. Doa itu tak pernah panjang, hanya satu kalimat sederhana yang selalu ia ulang. Semoga ibu tenang di sana. Raka masih kuat di sini. Setelah itu, seperti biasa, ia menyiapkan perlengkapan, parang, tambang, dan keranjang kayu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari pasar, artinya ia tak ke hutan dulu. Hari ini, ia akan menjual kayu sisa dari kemarin yang belum sempat laku. Harapannya, bisa dapat cukup untuk membeli minyak goreng dan sedikit cabai. Ia memanggul kayu dengan tali goni yang sudah berbulu, lalu berjalan menuju pasar yang terletak di tengah desa. Sepanjang jalan, suara burung dan embusan angin menyambutnya, seolah ingin menghibur. Tapi bukan itu yang ia butuhkan. Yang ia harapkan adalah hari yang tidak terlalu kejam. Sesampainya di pasar, suasananya sudah mulai ramai. Bau sayur, ikan asin, dan suara tower menawar mengisi udara. Di pojok belakang, Raka membentangkan tikar dan menyusun kayunya. Beberapa orang melihat ke arahnya, ada yang langsung memalingkan muka. Ada yang hanya melirik, lalu berbisik. Raka pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya tidak tuli. Masih aja jualan kayu. Nggak capek jadi orang gagal seumur hidup. Hei, jangan duduk deket-deket. Nanti dagangan kita jadi bau arang. Kalimat-kalimat itu, meski lirih, lebih tajam dari parang yang ia bawa. Raka menandak bibirnya mencoba tersenyum, tapi tidak ada yang bisa memalsukan getar kecil di sudut mata. Beberapa pembeli datang. Sebagian menawar terlalu rendah. Seorang ibu muda bahkan menawar 1.000 untuk satu ikat besar kayu, lalu berlalu pergi dengan tawa sinis saat Raka menolak. Bilang aja nggak laku, sok jual mahal. Hatinya mencelos, tapi ia masih diam. Ia memeluk lutut, menatap kayu-kayu yang ia ikat dengan peluh dan goresan. Semua itu punya nilai, tapi tidak di mata yang hanya bisa melihat harga dari kejohan. Ia melihat seorang penjual tempe tersenyum ramah. "Kak, udah makan?" tanya wanita tua itu. Wajahnya keriput tapi penuh kehangatan. "Belum, Bu." Wanita itu mengulurkan sepotong tempe goreng yang masih hangat. Raka ragu, tapi akhirnya menerimanya sambil menunduk dalam. "Terima kasih. Saya bayar nanti ya." "Bayar? Kamu udah bayar dengan kerja kerasmu. Makan aja." Raka mengangguk. Untuk beberapa detik, dunia tidak terasa terlalu kejam. Tapi rasa itu cepat hilang. Begitu beberapa pemuda tertawa keras dari lapak sebelah. "Sampai dikasih makan juga. Hahaha, pantesan hidup dari belas kasihan." Kepalan tangan Raka mengejang. Tapi ia tidak bangun. Tidak bicara. Ia hanya menggigit tempe itu perlahan. Gurihnya mengingatkan ia pada masakan ibunya. Wajah perempuan tua itu melintas di benaknya senyumnya. Tangannya yang kasar, tapi lembut. Suaranya yang selalu berkata, "Yang penting jujur, Nak. Sekalipun dunia nyakitin, jangan ikut jahat." Suatu sore 4 tahun lalu, ibunya meninggal di dipan bambu itu. Napasnya pelan, matanya menatap Raka dengan basah. Ia tidak mengatakan banyak hal, hanya satu kalimat yang terus terngiang sampai hari ini. "Kalau ibu nggak ada, jangan berubah, ya." Raka harus tetap jadi orang baik. Dan hari ini, kalimat itu menjadi tambatan terakhir Raka,
Agar tidak terjerumus dalam dendam, ia kembali berdiri, menarik napas, lalu menyerahkan 2 ikat kayu kepada pembeli yang datang. Setelah itu, ia memasukkan beberapa lembar uang lusuh ke kantongnya dan memutuskan untuk pulang. Dagangannya belum habis, tapi hatinya sudah penuh luka. Perjalanan pulang seperti biasa, sepi, sunyi, dan panjang. Di sisi kanan dan kiri, ladang mulai ditumbuhi jagung muda. Raka melangkah di antara bayangan dan panas matahari yang mulai menanjak. Sesampainya di rumah, ia duduk di lantai tanah. Uangnya ia keluarkan dan hitung perlahan. Hasil hari ini tidak banyak, tapi cukup untuk makan 2 hari ke depan jika ia hemat. Ia menyimpan beberapa koin kecil ke dalam kaleng biskuit tua yang jadi tempat tabungannya. Kemudian, ia membuka buku kecil. Di dalamnya, ada catatan keuangan sederhana. Tulisannya rapi. Di sana juga, ada gambar rumah bukan rumah besar. Hanya gubuk yang lebih kokoh dari tempatnya sekarang. Dengan 2 jendela dan 1 lampu listrik. Itu mimpinya. Sangat sederhana. Tapi baginya, itu seperti istana. Raka meletakkan buku itu di bawah bantal. Lalu ia berbaring, menatap atap gubuk yang sudah berlubang. Angin masuk dari sela bambu, membawa suara ranting dan desir pepohonan. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Malam itu, tak ada suara tawa, tak ada caci maki, hanya suara jangkrik dan detak jantungnya sendiri yang mengisi hening. Dan di dalam hatinya, meski perih, tumbuh satu kalimat penuh harapan. Besok aku bangun lagi. Dunia boleh menghina, tapi aku takkan menyerah. Pagi itu matahari muncul lebih cepat dari biasanya. Langit cerah, angin berhembus ringan, dan suara burung terdengar dari segala arah. Desa seolah sedang tersenyum, tapi tidak semua hati ikut bahagia. Raka melangkah perlahan di jalan tanah yang membelah hamparan ladang dan sawah. Di bahunya, tergantung parang dan tali tambang. Hari ini ia kembali ke hutan. Namun kali ini, tanpa membawa kayu dari kemarin, di ujung jalan. Seorang nenek tua terduduk, lemas di bawah pohon randu. Kain lusuhnya basah oleh keringat, dan keranjang bambunya tumpah, berisi sayuran yang berserakan. Raka mempercepat langkah. "Nek, kenapa duduk di sini keseleo?" Nenek itu menoleh lemah. "Kaki saya terkilir, mau ke pasar, tapi baru jalan setengah, sudah tidak kuat." Raka tidak banyak pikir, ia jongkok, mengikat sayur-sayuran kembali ke keranjang, lalu menggendong nenek itu ke punggungnya. Nenek itu berusaha menolak, tapi Raka hanya tersenyum. "Saya kuat, Nek. Tenang aja." Ia mengantar si nenek sampai ke ujung jalan besar, lalu memanggil gerobak sayur yang lewat dan membayarkan ongkosnya. Si nenek menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu siapa namanya?" "Raka." "Nek, terima kasih Raka. Kalau kamu nggak ada tadi, entah bagaimana saya bisa sampai." Raka hanya tersenyum. "Saya cuma bantu sebisanya. Nenek hati-hati ya." Tanpa menunggu jawaban, ia kembali ke jalannya sendiri. Langkahnya ringan, meski pundaknya baru saja memanggul 2 beban-beban tubuh dan beban tanggung jawab tanpa pamrih. Namun, ketika sore hari ia kembali dari hutan, ia mendengar kabar yang membuat dadanya terasa dingin. Seorang pemuda yang dikenal, sombong di desa, bernama Jody, menuduh Raka hendak mencuri dompet dari nenek itu saat membantu tadi pagi. Berita itu menyebar cepat, seperti api di musim kemarau. Orang-orang mulai berbisik saat Raka lewat, menatapnya dengan curiga. "Hei, jangan-jangan dia bantu cuma modus ya?" "Iya tuh, masa iya orang kayak dia bisa tulus? Pasti ada maunya." Padahal Raka bahkan tidak tahu seperti apa dompet nenek itu. Ia tak pernah menyentuh apapun selain keranjang sayur dan bahu si nenek. Ia juga tidak tahu siapa yang menyebarkan kabar itu. Tapi seperti biasa, yang pertama dipercaya adalah suara paling nyaring meski bohong. Raka kembali ke rumahnya. Sore itu, dengan dada sesak, ia duduk memeluk lutut, memandang api kecil yang menyala untuk merebus air. Hatinya luka, tapi tak berdarah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Membela diri pun hanya akan membuatnya tampak lebih bersalah. Di malam hari, hujan turun. Atap rumahnya yang bocor meneteskan air ke tikar tempatnya tidur. Raka hanya memindah posisi dan menarik ujung sarungnya lebih rapat ke dada. Ia menatap lenggit-lenggit yang rapuh. "Apa memang semua orang jahat harus dibalas baik, Bu?" bisiknya sendiri. Esok harinya, kabar itu masih bergulir. Tapi kali ini ada sesuatu yang tak diduga. Nenek yang ditolong Raka kemarin datang ke balai desa. Dengan suara yang gemetar tapi tegas, ia membela Raka di depan banyak warga. "Raka tidak mencuri apa-apa. Justru dia yang bantu saya.
Dompet saya jatuh di rumah, bukan hilang. Suasana berubah. Warga yang tadinya curiga mulai saling pandang. Beberapa tertunduk, tapi tidak semua merasa bersalah. Beberapa hanya bilang, "Ah, cuma salah paham," lalu berlalu. Seolah tak pernah menusuk hati orang lain dengan tuduhan. Namun Raka tidak menyimpan dendam. Ia bahkan datang ke rumah nenek itu malam harinya, membawakan kayu bakar, satu ikat sebagai ucapan terima kasih. "Maaf ya, Nek, saya malah bikin nenek repot," katanya sambil menunduk. Si nenek terisak, "Kamu ini malah minta maaf. Padahal yang harusnya minta maaf itu orang-orang yang nuduh kamu semaunya." Raka hanya tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Nek. Mungkin mereka cuma belum kenal saya." Kalimat itu sederhana, tapi berat, karena Raka tahu banyak orang tak ingin kenal. Mereka hanya ingin menilai. Hari-hari berikutnya, Raka tetap hidup seperti biasa, menebang kayu, memanggul beban, menjual ke pasar. Ia membantu seorang anak mencari kambing yang hilang. Ia mengangkat karung beras untuk seorang ibu hamil yang kesusahan. Ia menolong seorang bapak yang motornya mogok di jalan menurun. Semua itu dilakukan tanpa mengharap balasan. Tapi tetap saja, komentar sinis menyusul. "Cari muka, pasti ada maksudnya nanti. Orang kalau terlalu baik, biasanya banyak akal." Semua itu Raka dengar. Semua itu ia telan sendiri. Tapi ia tidak mengubah siapa dirinya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raka berteduh di bawah pohon waru. Dari kayohan, ia melihat dua bocah sekolah berjalan sambil berlari, memegang tas kain yang sudah sobek. Mereka terpeleset dan jatuh di jalan berlumpur. Raka segera berlari ke arah mereka. Ia membuka jaketnya, memayungi mereka dengan tubuhnya, dan membawa mereka berteduh. Meski tubuhnya sendiri kuyup dan menggigil, salah satu bocah itu bertanya polos, "Mas, kok Mas baik banget ya? Padahal orang-orang sering ngomongin Mas jelek." Raka tersenyum, menatap anak itu dengan lembut. "Karena saya nggak mau jadi seperti mereka." Kalimat itu mungkin tak akan langsung dimengerti anak itu. Tapi suatu hari nanti, mungkin saat ia dewasa dan berada di persimpangan, ia akan ingat wajah Raka dan cara seseorang tetap baik meski dunia terus menyakiti. Hari itu, langit gelap meski belum lewat tengah hari. Awan menggantung berat. Seakan-akan hujan bisa jatuh kapan saja. Tapi Raka tak punya pilihan. Hari-harinya tidak bisa ditunda hanya karena cuaca. Hutan sudah menunggunya parut Nia juga. Dan begitu pula sisa uang yang tinggal 3 koin kecil di kaleng biskuit tua. Ia berjalan lebih dalam dari biasanya. Root yang biasa ia tempuh sudah terlalu sering ditebang. Ranting dan batang kecil makin sedikit. Maka ia putuskan untuk menyusuri jalur lama yang dulu pernah ia lewati bersama almarhum ibunya. Waktu itu ia masih anak-anak, belum tahu apa-apa tentang kayu, harga pasar, atau bahkan hidup yang bisa begitu kejam. Langkahnya makin masuk ke dalam rimba. Semak belukar tinggi menjulang, suara serangga berdengung pelan. Akar-akar besar menjalar di atas tanah, membentuk liku-liku rumit seperti nadi hutan. Parang di tangannya sibuk menyibak dahan yang menghalangi jalan. Hampir 1 jam berjalan, barulah ia menemukan tempat yang cukup lapang. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon besar yang sudah tumbang. Batangnya tebal, kulitnya mengelupas sebagian, namun kayunya masih segar. Warnanya kemerahan, agak mengilap, meski tertutup debu tanah roka mendekot. Ia menyentuh batang itu, lalu mengiris bagian pinggirnya. Aroma kayunya harum, tidak seperti kayu biasa yang sering ia temui. Seratnya padat, suaranya ketika terbelah pun berbeda, nyaring, bersih. "Ini bukan kayu biasa," bisiknya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang istimewa. Ia tak tahu nama jenisnya, tapi ia pernah mendengar cerita dari seorang perajin mebel di pasar, bahwa ada jenis kayu yang jika dipoles, bisa dijual berkali-kali lipat. Kayu dengan warna khas dan tekstur indah. Mungkin ini salah satunya. Dengan semangat yang mengalahkan rasa lelah, Raka mulai membelah batang kayu itu. Ia memotongnya menjadi potongan kecil, agar bisa dipanggul. Hari itu, ia membawa pulang lebih banyak dari biasanya. Pundaknya nyaris patah, tapi hatinya bergemuruh. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung tidur. Ia menyeka kayu itu, membersihkan, dan mengikatnya dengan rapi. Malam itu, hujan turun deras, tapi di dalam gubuk kecilnya, ada cahaya baru yang menyala harapan. Esok paginya, ia membawa sebagian dari kayu itu ke pasar. Di sudut tempat biasa, ia duduk menunggu sambil menatap setiap pembeli yang lewat. Awalnya, tak ada yang tertarik,
Tapi sekitar setengah jam kemudian, seorang pria berbaju kotak-kotak dan berambut rapi berhenti di depan lapaknya. "Ini kayu kamu?" tanya pria itu sambil menyentuh salah satu balok kecil. "Iya, Pak, dari hutan tua. Saya nemu pohon tumbang kemarin." Pria itu memandangnya tajam. Ia lalu mengeluarkan senter kecil, menyorot serat kayu itu. "Kamu tahu, ini kayu apa?" Raka menggeleng. "Ini kayu sono keling, Nak. Jarang banget sekarang. Di kota, harganya bisa mahal, tergantung kualitas dan potongannya. Kamu jual berapa?" Raka ragu. Ia tak berani menyebut harga tinggi. "Seikhlasnya, Pak." Pria itu tertawa pelan. "Jangan bilang begitu. Orang kota bisa tipu kamu habis-habisan. Saya kasih 300.000 untuk semuanya. Tapi, kalau kamu bisa cari lagi, saya siap beli rutin." Raka terdiam. 300.000? Itu lebih dari 2 bulan penghasilan biasanya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan cari lagi, asal nggak langgar aturan hutan." Pria itu mengangguk puas, lalu pergi. Raka masih duduk di tempatnya, menatap lembaran uang itu seakan tidak percaya. Dunia seolah berhenti sesaat. Ini bukan mimpi kan? Hari itu, ia pulang bukan hanya dengan uang, tapi dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam seminggu berikutnya, Raka kembali ke lokasi itu dan mengambil sisa kayu sono keling yang masih bisa diolah. Ia hanya mengambil bagian yang tumbang, tanpa menebang pohon baru. Ia tahu betul, jika ia rakis, keberkahan bisa hilang dalam sekejap. Kayu-kayu itu ia bersihkan, ia potong rapi, dan ia kemas dengan tali bambu. Pembeli yang sama datang lagi, dan kali ini membayar lebih 500.000. Bahkan memberikan kartu nama. "Kalau kamu mau kerjasama, saya bisa bantu kamu bikin saluran ke toko-toko mebel. Tapi kamu harus konsisten. Jangan sekali dapat uang besar lalu malas." Dunia usaha itu soal ketekunan, bukan cuma keberuntungan. Raka mengangguk mantap. "Saya nggak akan berubah, Pak. Saya cuma mau hidup lebih baik, bukan hidup mewah." Kabar tentang Raka mulai menyebar di desa. Orang-orang yang dulunya mencibir, mulai memandang dengan rasa ingin tahu. Beberapa bertanya dengan nada pura-pura peduli. Ada juga yang dayam-dayum meniru langkahnya, masuk hutan, berharap menemukan pohon yang sama. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa Raka tidak hanya membawa kayu, ia membawa prinsip. Ia tak asal menebang. Ia memilih dengan hati-hati. Aye Menggante, yang ia ambil dengan bibit yang ia tanam diam-diam. Suatu malam, ia memegang selembar kertas yang berisi daftar pengeluaran dan rencana ke depan. Tangannya menulis dengan cermat. "Sisihkan untuk beli alat potong baru, tabung untuk bangun pondok kayu lebih kokoh. Simpan sebagian untuk biaya sekolah anak-anak, kurang mampu ya. Tidak ingin berubah menjadi seperti mereka, yang hanya hidup untuk membalas dendam. Ia ingin membalas dunia dengan kebaikan." Saat malam makin larut, ia duduk di depan gubuknya. Cahaya lampu minyak menari di wajahnya. Di tangannya, sehelai kain tua milik ibunya masih ia genggam. "Bu, Raka bisa beli beras 1 karung bulan depan." Ia tersenyum kecil. Bukan karena keberuntungan, tapi karena ibu ngajarin Raka buat sabar, terus kerja, walau sakit. Itulah awal perubahan hidup Raka. Bukan tiba-tiba, bukan juga keajaiban, tapi langkah kecil yang dilandasi tekad besar. Dan dari batang pohon tua yang tumbang di tengah hutan, tumbuhlah secercah cahaya yang akan menerangi masa depan Raka tanpa ia sendiri tahu. Ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih besar. 3 bulan telah berlalu. Sejak Raka menemukan pohon sono keling tumbang di hutan tua, hari-harinya tak lagi seberat dulu, tapi juga tak lebih mudah. Bedanya, kini ia memiliki tujuan yang lebih jelas, bukan hanya bertahan hidup, tapi membangun sesuatu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap dari celah-celah pohon, menerangi ladang kecil yang ia pinjam dari Pak Darsa, tetua desa, yang dulu sering memperhatikannya dari jauh. Ladang itu kini berubah menjadi tempat Raka menanam bibit pohon cepat tumbuh, seperti sengon dan mahoni. Ia belajar cara menyemai dan merawatnya dari pamflet lama dan video singkat di ponsel jadul yang dipinjamkannya oleh seorang pedagang pasar di sudut lane. Raka menaruh tumpukan kayu siap olah yang ia susun rapi di bawah terpal. Alat potong barunya gergaji. Mesin bekas ia beli dengan sebagian hasil penjualan kayu kemarin. Setiap potong kayu yang keluar dari tempat itu punya nilai dan arah. Namun yang paling membuatnya merasa berarti, bukan harta atau alat, tapi 2 anak muda yang kini bekerja bersamanya, namanya Surya dan Tovan. Keduanya, anak muda pengangguran yang dulu sering nongkrong di warung,
Dan, ya, kadang juga ikut-ikutan mengejek Raka. Tapi ketika salah satu dari mereka, Surya, ayahnya, jatuh sakit dan keluarganya butuh biaya, Raka datang menawarkan pekerjaan. Kalau mau kerja, datang aja ke tempat saya. Gajinya nggak seberapa, tapi halal. Surya sempat malu. Ia tak langsung menjawab, tapi esok paginya, ia datang dengan wajah menunduk dan tangan penuh rasa bersalah. Sejak hari itu, ia tak pernah absen. Tovan menyusul seminggu kemudian. Setelah melihat Surya mulai bisa membeli beras tanpa harus berutang ke warung, kini mereka bertiga memotong, membersihkan, dan mengemas kayu-kayu itu bersama. Raka tidak menganggap mereka bawahan. Ia menyebut mereka kawan kerja, dan dari situlah benih kepercayaan tumbuh. Sore itu, setelah kayu siap dikirim ke pembeli di kota, Raka duduk di bawah pohon mangga, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Hari itu, di sampingnya, Surya duduk sambil minum teh. Mas Raka, gumamnya pelan. Raka tak mengalihkan pandangan dari buku catatannya. Kenapa Mas Raka tetap baik ke kami? Padahal, dulu kami itu, Raka menutup bukunya, menatap Surya sambil tersenyum. Kalian dulu memang nyebelin, tapi kalau semua orang dihukum karena masa lalunya, siapa yang bisa hidup tenang? Surya tertunduk. Yang penting kalian mau berubah. Saya pun masih belajar berubah. Kalimat itu membuat Surya terdiam lama. Sejak hari itu, rasa hormatnya pada Raka bertumbuh, bukan karena posisi, tapi karena sikap. Namun di balik semua kemajuan itu, tidak semua orang senang. Beberapa warga yang dulu sering merendahkan Raka mulai merasa terusik, mereka merasa tersaingi. Dulu mereka bebas mencibir, tapi kini mereka harus menyaksikan si tukang kayu miskin itu pelen-pelen naik derajat dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah Pak Manto, pemilik kios bahan bangunan di ujung desa. Ia mulai menyebarkan isu bahwa kayu Raka dari sumber ilegal, bahwa usahanya tak punya izin, dan bahwa ia mengajari pemuda desa jadi pemalas. Cuma potong kayu kok bisa sukses? Jangan-jangan main sulap kali, ujar Pak Manto pada kerumunan di warung kopi. Beberapa orang mulai ragu, tapi tidak sedikit pula yang mulai melihat kebenaran dari usaha Raka. Terutama setelah Raka menyumbangkan 5 batang kayu besar untuk memperbaiki jembatan bambu yang hampir ambruk di sisi selatan desa. Anak-anak sekolah yang biasa menyeberang jembatan, itu kini bisa berjalan tanpa takut jatuh. Para orang tua mulai mengangguk, kagum tak menyangka bahwa Raka, yang dulu mereka remehkan, justru menjadi penolong. Suatu malam, Raka duduk di beranda gubuknya, menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit. Surya dan Tovan sudah pulang. Hari itu cukup melelahkan, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus membuatnya terjaga. Ia menatap satu lembar kertas di tangannya, sebuah tawaran kerjasama dari perusahaan mebel kota. Mereka menawarkan kontrak bulanan, dengan jumlah pembelian tetap dan harga yang stabil. Raka bisa saja langsung tanda tangan, tapi ia ragu, karena di antara huruf-huruf kecil di bagian bawah, tertulis syarat. Semua pasokan harus eksklusif, tidak boleh menjual ke pihak lain. Jika Raka setuju, maka ia harus melepas para pembeli kecil di pasar mereka, yang selama ini membantunya bertahan. Ia merenung. Uang besar selalu menggoda, tapi uang bukan segalanya. Esok paginya, ia kembali ke pasar. Seperti biasa, menjual sebagian kayu pada pembeli kecil, lalu menyumbangkan seikat pada seorang pedagang tua yang lapaknya hangus terbakar minggu lalu. Ia memilih, dan seperti biasa, ia memilih dengan hati, bukan dengan rakus hari demi hari. Usahanya terus tumbuh. Perlahan, kini ada 5 pemuda desa yang ikut bekerja bersamanya. Ia membagi waktu antara hutan, tempat kerja, dan kebun bibit kecil yang ia rawat di belakang rumah. Raka juga mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku-buku pertanian dan kehutanan dari kota. Suatu malam, ia membuka satu buku, membaca dengan teliti, lalu menulis rencana baru. Pelatihan kecil untuk anak muda desa agar mereka tahu bahwa hutan bukan cuma tempat menebang, tapi juga tempat menanam harapan. Raka ingin desa ini tumbuh bersamanya, bukan karena ia ingin dipuja, tapi karena ia tahu betapa rasanya hidup tanpa siapa-siapa, dan di tengah semua itu, Raka tetap tidak berubah. Ia masih tinggal di gubuk kecilnya, masih menyapu halaman sendiri, masih menyapa siapapun yang lewat, bahkan yang masih sinis padanya. Sebab, bagi Raka, kesuksesan bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang tetap rendah saat sudah berdiri. Langit sore itu tampak kelabu. Awan menumpuk seperti mendendam. Angin kencang meniup dedaunan kering,
yang berterbangan di halaman rumah warga. Desa seakan menyimpan sesuatu yang tak biasa. Warga lalu lalang tanpa banyak bicara, hanya saling melempar pandang dan bisik-bisik pelan, suasana yang aneh, sepi yang menegangkan. Dan Raka, seperti biasa, sedang berada di tempat kerjanya di belakang rumah. Ia sedang mengajar Tovan cara memotong kayu dengan sudut simetris agar hasilnya tidak miring saat digunakan sebagai rangka mebel. Di Sadet Lane, Surya sedang mengikat potongan kayu untuk dikirim ke kota esok pagi. Namun ketenangan itu seketika pecah ketika seorang pemuda datang tergesa, wajahnya cemas dan napasnya memburu. "Mas Raka, Mas, cepetan ke balai desa, ada orang datang. Katanya kamu nyuri kayu dari lahan Pak Manto." Raka menghentikan pekerjaannya. Matanya melebar. Apa maksudnya? "Pokoknya Mas ikut aja. Ramai banget orang ngumpul di sana." Tanpa pikir panjang, Raka bergegas ke balai desa. Beberapa warga memperhatikannya dengan tatapan penuh prasangka. Di halaman balai, sudah berdiri Pak Manto Berdasi, dengan map coklat di tangan dan mulut berbusa, seperti baru saja menyiramkan bensin ke api gosip. "Ini orangnya, Pak Lurah. Dia yang ambil kayu dari tanah saya tanpa izin. Udah saya kasih peringatan sejak lama, tapi tetap aja." Bandel Roka tertegun. Matanya menyapu kerumunan. Beberapa orang mengangguk setuju. Sebagian lagi hanya diam. Pak Lurah melirik Raka tajam. "Kamu tahu betul, Rak, kalau menebang di lahan milik pribadi tanpa izin, itu pelanggaran. Ada buktinya?" Pak Manto langsung membuka mapnya. Di dalamnya ada beberapa foto. Pohon tumbang yang sudah dipotong, lokasi yang katanya milik pribadinya, dan potongan kayu yang mirip dengan milik Raka. Ia mengklaim bahwa semua pohon yang ditebang Raka dalam 2 bulan terakhir adalah dari lahannya. Raka terdiam. Seketika suara-suara mulai bermunculan. "Wah, akhirnya ketahuan juga. Pantes laris dagangannya, ternyata nyolong kayu. Dasar, miskin-miskin licik juga." Dunia Raka mendadak gelap. Ia berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang siap melempar batu, walau belum tahu kebenaran. Tapi Raka tetap tenang. Ayah menarik napas panjang. "Saya tidak pernah menebang pohon di tanah Pak Manto. Semua kayu yang saya ambil dari hutan tua yang tak bertuan. Bahkan saya tanam ulang setelah menebang." Pak Manto mencibir. "Bukti mana, bukti? Kamu bisa aja ngarang." Raka mengeluarkan catatan harian dari tas kecilnya, buku lusuh berisi dokumentasi lokasi, tanggal, dan jenis kayu yang ia potong. Ia juga mengeluarkan foto dari ponsel jadul yang dipinjamnya dari Surya Foto-Foto, lokasi dan bibit yang ia tanam. Pak Lurah memeriksa dengan teliti. Ini cocok dengan lokasi hutan lindung tua, bukan di lahan milik Pak Manto." Karen mulai sebagian mulai ragu, sebagian lagi pura-pura tidak memperhatikan. Tapi Pak Manto tidak tinggal diam. "Bohong. Dia pasti udah siapin semuanya. Mana ada anak muda miskin kayak dia bisa punya catatan rapi begitu." Raka menatap Pak Manto lurus, bukan dengan marah, tapi dengan luka yang ditahan. "Saya miskin, Pak Manto, tapi bukan pencuri. Saya belajar mencatat karena ibu saya dulu tukang jual jamu. Beliau selalu bilang, kalau kamu nggak punya apa-apa, paling nggak kamu harus punya bukti kalau kamu jujur." Suara Raka pelan tapi menggetarkan. Pak Lurah mengangguk. "Saya percaya sama Raka. Dan saya akan turunkan tim untuk mengecek lokasi. Kalau ternyata kamu, Pak Manto, memberikan laporan palsu, maka kamu yang akan berurusan dengan hukum." Pak Manto merah padam. Ia pergi tanpa bicara. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, ia menatap Raka tajam. Tatapan yang berisi dendam. Malam itu, Raka duduk di depan gubuknya. Di tangannya, secangkir teh panas. Meski uapnya tak bisa menghangatkan pikirannya. Surya dan Tovan duduk di dekatnya. Mereka tak bicara banyak, hanya menemaninya dalam diam. "Mas, sabar ya," kata Tovan lirih. "Kami percaya sama Mas." Raka tersenyum tipis. "Aku juga percaya sama kebenaran. Tapi kadang, yang benar pun bisa kalah kalau suara yang salah lebih keras." Ia menengadah ke langit. Gelap, tak ada bintang, seperti suasana hatinya. Namun di ujung dada, masih ada sisa hangat. Ia tahu bahwa selama ia tetap lurus, kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi, rasa sakit itu tetap nyata. Bukan karena dituduh, tapi karena yang menuduh adalah orang yang dulu pernah ia tolong saat rumahnya kebanjiran dan Raka ikut membersihkan lumpur di lantai keesokan harinya. Pak Lurah dan petugas desa turun ke lokasi. Mereka menemukan bahwa tuduhan Pak Manto tidak berdasar. Batas tanah milik Pak Manto berjarak jauh dari tempat Raka mengambil kayu.
Bahkan beberapa warga tua yang hafal peta tanah desa membela Raka. Nama Raka dibersihkan. Namun luka itu tak hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, banyak orang mulai bersikap canggung padanya. Ada yang mulai menjaga jarak, ada pula yang justru jadi terlalu manis. Dan seperti biasa, Raka tetap bersikap sama, menyapa, tersenyum, dan bekerja karena ia tahu. Cobaan hanya datang pada pohon yang mulai berbuah. Dan ia juga tahu, satu-satunya cara untuk menang adalah tidak menyerah. Musim kemarau tengah menggigit, matahari menyengat tanpa ampun, membuat tanah di desa merekah dan retak. Namun usaha Raka justru tengah berada di titik paling cerah. Pesanan dari kota semakin banyak, ia dan tim kecilnya bekerja keras dari pagi hingga senja. Setiap potongan kayu yang keluar dari tempat produksinya, kini langsung dikirim ke 5 toko mebel besar di kabupaten, dari seorang pemuda yang dulu cuma menjajakan kayu bakar di pasar. Kini ia mulai disebut pengusaha muda oleh beberapa warga. Meski ia sendiri tak pernah menyebut dirinya demikian. Ia masih tinggal di gubuk kecil itu. Masih makan dengan nasi dan tempe. Tapi kini, ia mempekerjakan 7 orang dari desanya. Ia membayar mereka dengan jujur, memberi waktu istirahat yang adil, bahkan menyediakan makan siang dengan hasil kebun yang ia tanam di belakang rumah. Namun di tengah kesibukan itu, sebuah keraguan kecil mulai muncul. Beberapa minggu belakangan, Raka menyadari ada jumlah kayu yang tidak cocok antara catatan gudang dan jumlah yang dikirim. Ia sempat berpikir, mungkin ada salah hitung atau kesalahan pencatatan dari Tovan yang ditunjuk jadi pengawas logistik. Suatu malam, ia mengajak Surya duduk di beranda sambil membicarakan kejanggalan itu. Sur, kamu ngerasa akhir-akhir ini ada yang aneh nggak? Beberapa batang kayu selalu hilang dari hitungan. Surya mengangguk pelan. Aku sempat curiga, Mas, tapi nggak enak ngomong. Soalnya apa? Surya menunduk. Soalnya yang sering terakhir megang gudang itu, Tovan. Raka terdiam. Ia tak langsung menyimpulkan. Ia tahu siapa Tovan. Pemuda yang dulu sering mencibirnya, tapi kemudian ikut bekerja dan memperlihatkan perubahan. Atau mungkin hanya berpura-pura. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena takut kehilangan kayu, tapi karena hatinya menolak percaya bahwa orang yang sudah ia percaya bisa mengkhianatinya. Beberapa hari berikutnya, Raka memutuskan untuk memeriksa semuanya sendiri. Ia pura-pura pergi ke kota, tapi diam-diam mengamati gudangnya dari kejauhan saat malam, dan kecurigaan itu terbukti. Ia melihat Tovan masuk ke gudang dengan senter kecil, membuka salah satu rak, dan memindahkan beberapa potongan kayu ke gerobak kecil di luar pagar. Tak sendiri, ia dibantu. Seseorang dari luar desa yang kemudian membawa kayu itu ke arah jalan besar. Raka hanya berdiri di balik semak, jantungnya berdentum. Ia tak tahu apa yang lebih sakit. Melihat kayu-kayunya dicuri, atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa orang yang ia anggap saudara bisa menusuk dari belakang. Paginya, Raka tidak langsung marah. Ia panggil Tovan seperti biasa, Dutak, bersama, dan menyeduhkan kopi. Tov, kamu tahu, aku percaya sama kamu dari dulu. Tovan mengangguk pelan, wajahnya pucat, seolah tahu arah pembicaraan itu. Aku lihat kamu malam itu. Aku lihat kamu ambil kayu dari gudang. Tovan langsung menunduk. Tubuhnya gemetar, Mas. Maaf, aku butuh uang. Adikku sakit. Aku bingung harus gimana. Kalau minta. Air mata mulai mengalir dari wajahnya. Raka menghela napas panjang. Dadanya berat, tapi kemarahan tidak menguasai dirinya. Tov, kalau kamu bilang jujur, aku pasti bantu. Tapi kenapa harus begitu caranya? Tovan hanya menangis. Aku bodoh, Mas, aku pikir. Sekali aja nyuri, terus berhenti, tapi malah ketagihan. Maaf. Raka menatapnya dalam diam, lalu berdiri, mengambil amplop kecil dari laci, dan meletakkannya di depan Tovan. Ini uang gaji bulan ini, kamu tetap terima. Tapi setelah ini, kamu tidak bisa kerja di sini lagi. Tovan terisak. Aku ngerti, Mas. Aku emang gak pantas, bukan soal pantas, tapi soal kepercayaan. Dan itu, Tov, susah diperbaiki kalau udah rusak. Kabar soal pemecatan Tovan menyebar cepat. Warga ramai membicarakan. Ada yang bilang Raka terlalu lembek, ada yang membenarkan. Dan tak sedikit yang berkomentar sinis seperti biasa. Dulu sih tukang kayu, sekarang sok jadi bos. Tapi Raka tetap berjalan di jalurnya. Ia tidak menjelekkan Tovan. Ia bahkan tak pernah membocorkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bilang
Tovan lagi butuh istirahat. Surya yang tahu segalanya bertanya, kenapa Mas nggak bilang aja ke orang-orang, biar mereka tahu siapa? Yang sela, Raka menjawab tenang. Kalau aku buka aib orang, apa bedanya aku sama mereka yang dulu buka aibku cuman buat kepuasannya sendiri? Kalimat itu membuat Surya terdiam. Beberapa minggu setelah kepergian Tovan, Raka mengubah sistem usahanya. Ia membatasi akses ke gudang, memperketat pencatatan, dan menunjuk Surya sebagai kepala produksi. Ia belajar dari luka, tapi tidak menyimpan dendam. Hari-hari terus berjalan. Pesanan tetap datang, namun hati Raka sedikit lebih hati-hati. Ia tahu, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin besar angin yang akan menghantam. Tapi ia juga tahu, akar yang kuat hanya tumbuh lewat badai yang paling berat. Malam itu, ia kembali menulis di bukunya. Kepercayaan adalah kayu paling mahal. Sekali patah, tidak bisa direkatkan seperti semula. Tapi aku tetap akan percaya, karena tanpa itu, aku akan jadi seperti mereka yang tak punya hati. Dan dari sana, ia kembali berdiri. Dengan luka, tapi juga pelajaran. Dengan kehilangan, tapi juga kekuatan. 1 minggu setelah kepergian Tovan, kehidupan Raka perlahan kembali stabil. Surya memimpin tim dengan baik, pesanan kayu tetap datang dari toko-toko mebel di kota. Dan Raka mulai menyiapkan lahan kosong di pinggir desa untuk membuka pelatihan keterampilan kerja bagi anak muda pengangguran. Satu sore, ia duduk di bawah pohon trembesi besar, di dekat kebun bibit. Angin lembut menerpa wajahnya. Di tangannya, secangkir teh panas masih mengepul. Saat itu, langkah kaki seseorang terdengar pelan dari arah jalan tanah. Raka menoleh. Ia tidak langsung mengenali orang. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, bajunya lusuh dan berdebu. Tapi saat pria itu mendekat dan menyebut namanya, dada Raka seakan dicekik angin dingin. Rak, itu kamu ya? Raka berdiri perlahan, menajamkan pandangannya. Bang Ardi? Pria itu tersenyum lemah. Iya, aku. Ardi, nama yang sudah lama terkubur dalam sejarah luka Raka. Ia bukan orang asing. Ia adalah kakak tiri Raka, anak dari pernikahan kedua ayahnya dulu, yang dulu sempat tinggal bersama mereka sebelum kabur, entah kemana setelah ayah mereka meninggal. Raka tak pernah lupa bagaimana Ardi memperlakukannya waktu kecil. Ia sering dipukul, dijadikan bahan pelampiasan amarah, bahkan pernah dikunci di luar rumah semalaman karena lupa mengisi air di bak mandi. Sejak kepergian Ardi bertahun-tahun lalu, Raka tak pernah lagi mendengar kabarnya. Kini, tiba-tiba ia muncul, dengan wajah memelas. Aku dengar kamu udah sukses, Ra. Maaf datang-datang minta tolong, tapi aku benar-benar butuh bantuan. Raka diam. Aku habis diusir dari kontrakan di kota. Istriku kabur, anakku dititipin ke mertua. Aku udah coba kerja serabutan, tapi nggak cukup. Sekarang aku pulang. Ya ke sini, satu-satunya tempat yang pernah kusebut rumah. Raka tetap diam, wajahnya tenang. Tapi di dalam dadanya, badai mengamuk. Suara masa kecilnya kembali berdengung. Ingatan tentang kelaparan, dingin malam, dan teriakan Ardi kembali menyeruak. Luka yang sudah lama diredam, kini muncul dengan wajah nyata di depannya. Namun, Raka tahu, ini bukan sekadar pertemuan, ini ujian. Bang Ardi, katanya pelan. Kenapa datang ke saya? Kenapa bukan ke yang lain? Ardi tertunduk. Karena cuma kamu yang mungkin masih punya hati. Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia mengalihkan pandangan, menatap langit yang mulai jingga. Beberapa menit hening, hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Lalu Raka menoleh lagi. Kalau saya bantu, bukan karena saya lupa, tapi karena saya nggak mau jadi seperti abang dulu. Ardi terisak. Ia berlutut, menangis. Suara tangis pria dewasa yang kehilangan harga dirinya. Tapi Raka tidak mendekat. Ia tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang melepaskan, tentang menumbuhkan maaf. Meski tak ada permintaan maaf yang benar-benar tulus, hari-hari berikutnya, Ardi tinggal di salah satu gudang kosong di belakang rumah Raka. Ia diberi pekerjaan ringan, membersihkan alat, menyapu halaman, dan menjaga. Malam saat pekerja lain sudah pulang, sebagian pekerja heran, "Mas, itu siapa? Kok langsung kerja di sini?" Raka hanya menjawab, "Orang lama, yang perlu diberi kesempatan baru." Tapi tidak semua bisa menerima begitu saja. Serius protes. "Mas, maaf ya, tapi aku nggak nyaman kalau kerja bareng dia. Aku tahu sejarah Mas sama dia. Aku juga tahu dia itu orang yang dulu nyakitin Mas." Raka tersenyum. "Aku ngerti, Sur. Tapi aku lebih takut kalau luka itu terus aku pelihara sampai aku berubah."
Jadi orang yang gak bisa maafin, Surya menunduk. Ia tahu, pemimpin sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menundukkan egonya. Suatu malam, Ardi datang ke ruang kerja Raka. Wajahnya canggung. Rak, aku cuma mau bilang. Raka menoleh. Apa bang? Aku tahu, aku nggak pantas di sini. Aku tahu aku udah nyakitin kamu dulu, tapi kamu masih mau nolongin aku. Aku. Ardi mulai menangis lagi. Kali ini, tangis yang dalam. Tangi Zerang, yang selama ini menumpuk dosa dan tiba-tiba dihadapkan pada cermin dirinya sendiri. Aku malu, Ra. Tapi aku juga bersyukur. Kamu nggak pernah balas. Raka menatap kakak tirinya lama, lalu berkata pelan. Mungkin saya nggak pernah balas, karena saya dulu udah terlalu sering dibalas dunia. Waktu berjalan, Ardi mulai berubah. Ia jadi pekerja yang rajin. Tak banyak bicara, tapi selalu menyelesaikan tugasnya. Ia bahkan pernah menggantikan salah satu pekerja yang sakit dan mengurus pesanan ke kota dengan telaten, sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai melupakan masa lalunya. Tapi Raka tidak lupa, ia hanya memilih untuk tidak terus hidup di dalamnya. Dan, seperti kayu yang patah, lalu dipahat menjadi sesuatu yang berguna. Luka lama pun bisa berubah jadi pengingat, bahwa seseorang bisa saja melukai kita dulu. Tapi yang menentukan masa depan, tetap kita sendiri. Langit mendung menggantung selama berhari-hari. Udara lembab dan angin mengandung bau tanah yang tajam. Raka berdiri di beranda rumah kecilnya, memandang gugusan awan kelabu yang tak kunjung bubar. Musim udan datang lebih cepat, gumamnya. Surya, yang baru selesai memotong kayu di belakang rumah, ikut berdiri di sampingnya. Aneh, Mas. Biasanya bulan ini masih panas kering, tapi sejak 2 minggu lalu, udaranya berat banget. Raka hanya mengangguk, menahan rasa tak nyaman yang belum ia mengerti. Sebuah firasat menggelayuti dadanya, seperti ada yang akan terjadi. Sesuatu yang besar. 3 hari kemudian, hujan deras turun tiada henti. Sungai kecil yang membelah desa meluap, air merembes ke sawah, masuk ke halaman rumah warga, hingga membanjiri jalan tanah. Beberapa pohon roboh, atap rumah-rumah tua runtuh. Angin malam menjerit di antara celah-celah gubuk. Puncaknya datang di malam keempat. Sekitar tengah malam, teriakan terdengar dari arah timur desa. Longsor! Longsor di lereng barat, tanahnya geser! Raka terbangun dengan jantung berdentum. Ia langsung berlari ke arah suara. Di tengah hujan yang mengguyur deras, warga berkumpul dengan wajah panik dan tubuh kuyup. Sebagian membawa senter, sebagian lagi membawa anak-anak mereka yang menangis. Pak Lurah datang dengan jas hujan sobek dan lampu darurat. Sisi barat hancur, 5 rumah kena longsoran. 1 keluarga belum ketemu. Tanpa pikir panjang, Roka langsung bergerak. Ia panggil Surya, Ardi, dan beberapa pemuda lain. Kita bantu evakuasi. Ajak semua yang kuat. Mereka membawa sekop, cangkul, dan senter seadanya. Langkah kaki mereka menembus lumpur yang licin dan deras air hujan yang membuat tubuh menggigil. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berhenti. Sesampainya di lokasi, pemandangan mengiris hati menyambut mereka. Lereng yang biasanya rimbun, kini menganga. Tanah longsor menimpa rumah-rumah warga. Batang pohon besar menutup jalan. Teriakan dan tangis saling bertindih. Suasana seperti neraka. Raka langsung memimpin. Gali dari sisi kanan. Jangan dari atas. Nanti tanah bisa ambruk lagi. Ardi, yang biasanya diam, malam itu menjadi sosok lain. Ia mengangkat puing-puing dengan tenaga yang tak biasa. Surya, barisan bantuan. Bahkan anak-anak muda yang selama ini dicap pemalas, ikut turun tangan. Raka tidak tidur malam itu. Hingga fajar menyingsing, mereka berhasil menemukan korban terakhir, seorang anak kecil yang tertimbun di bawah ranjang. Ayah mesak, hidup. Meski tubuhnya luka parah, tangis pecah. Tapi kali ini, bukan tangis kehilangan, tapi tangis syukur. 2 hari setelah bencana, suasana desa berubah. Sebagian besar rumah rusak, listrik padam, jalan utama tertutup tanah dan bebatuan. Warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan ladang, kehilangan harapan, tapi tidak kehilangan semangat. Karena sejak pagi pertama setelah bencana, Raka sudah mendirikan dapur umum di halaman rumahnya. Ia sediakan semua stok beras dan bahan makanan yang ia miliki. Gudang kayu dialihfungsikan jadi tempat penampungan. Ardi dan Surya mengatur logistik. Beberapa perempuan desa mulai memasak. Anak-anak diberi tempat berlindung. Bahkan, orang-orang yang dulu sinis pun kini datang, membawa tenaga mereka dan diam-diam membawa rasa malu.
Pak Manto datang 2 hari kemudian. Wajahnya lusuh, matanya sayu. Ia membawa 1 karung beras dan 2 liter minyak. Rak, aku minta maaf. Raka menatapnya. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya kata pelan, kalau karung ini buat bantu warga, taruh di dapur. Kalau buat minta dimaafin, maaf itu udah lama saya kasih. Pak Manto menunduk, lalu berbalik dan diam-diam mengusap air matanya. Seminggu setelah bencana, bantuan mulai berdatangan dari kota, tapi sebagian besar warga memilih tetap tinggal di tempat penampungan dekat rumah Raka. Mereka merasa aman di sana, merasa punya harapan baru, merasa dihargai. Karena selama sepekan terakhir, mereka menyaksikan sendiri. Seorang tukang kayu yang dulu mereka hina, kini jadi pemimpin saat semua orang limbung. Tanpa memerintah, ia menggerakkan. Tanpa paksaan, ia menginspirasi. Raka duduk di beranda saat malam. Di sampingnya, Ardi, kamu, copek, Rack. Raka mengangguk pelan. Capek, tapi bahagia. Ardi tertawa kecil. Dulu, aku pikir kamu bakal jadi anak yang susah bangkit. Ternyata aku yang tumbang. Raka menoleh padanya. Semua orang bisa tumbang, Bang. Yang penting, tahu caranya berdiri lagi. Enggak. Malam bertiup pelan. Lampu minyak di beranda bergoyang, tapi hati Raka mantap. Ia tahu jalan masih panjang, tapi malam itu, di tengga Sitesesese, lumpur dan tumpukan puing, ia melihat cahaya baru bukan dari langit, tapi dari mata orang-orang yang kini memandangnya bukan dengan hina, tapi dengan hormat. 3 minggu pasca bencana, desa mulai bangkit perlahan. Jalan utama sudah dibersihkan, bantuan datang dari pemerintah kabupaten dan sejumlah relawan kota. Beberapa rumah darurat didirikan. Tapi lebih dari sekadar fisik yang dibangun ulang, yang tumbuh di hati warga adalah rasa persaudaraan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di pusat perubahan itu, berdirilah Raka. Namanya mulai menyebar keluar desa. Video amatir tentangnya saat mengevakuasi korban longsor viral di media sosial lokal. Banyak media datang, mewawancarai tanpa henti. Wartawan berdatangan. Kamera dan mikrofon mereka menghujani halaman rumah kecil Raka. Bagaimana Anda bisa tetap bertahan saat dihina warga, Pak Raka? Apa motivasi Anda membangun usaha dari nol? Apakah benar Anda pernah tinggal di gubuk reot dan hidup dari menjual kayu bakar? Pertanyaan demi pertanyaan itu, Raka jawab seadanya. Ia tak pandai bicara, tak piawai menata kata seperti politisi. Tapi justru itulah yang membuatnya disukai. Jawabannya jujur, sikapnya apa adanya. Dalam sekejap, Raka menjadi tokoh inspiratif yang dibicarakan banyak orang. Undangan seminar, pelatihan kepemudaan, hingga wawancara televisi nasional mulai berdatangan. Beberapa tokoh besar dari kota menghubunginya, ingin bertemu langsung, dan yang paling menghebohkan, datang dari seorang pengusaha mebel ternama dari ibu kota, Bapak Seno Aryatama. Melalui surat resminya, Pak Seno menawarkan kerja sama besar. Bukan sekadar membeli produk kayu, tapi mengajak Raka membangun pabrik mebel skala nasional. Semua fasilitas, bahan baku, dan modal akan disediakan. Bahkan, jika Raka bersedia pindah ke kota, ia akan diberikan rumah dan kendaraan pribadi. Tawaran itu membuat heboh seluruh desa. Mas Raka jadi orang besar sekarang. Wah, kalau udah tinggal di kota, jangan lupa sama kita-kita ya. Pindah aja, Mas. Rezeki gede begitu jarang datang 2 kali. Namun di dalam kepala Raka, badai justru mulai menderu. Malam itu, Raka duduk di kebun belakang. Surat penawaran dari Pak Seno, kertasnya rapi daistek elegan, penuh angka yang menggiurkan. Tapi ada satu kalimat di paragraf akhir yang membuatnya diam sangat lama. Untuk menjaga kualitas produksi dan efisiensi kerja, semua kegiatan akan dipusatkan di Jakarta. Demi kelancaran manajemen, Bapak Raka diharapkan pindah dan berkantor. Tetap di sana. Pindah, meninggalkan desa, meninggalkan kayu-kayu yang ia kumpulkan sendiri, meninggalkan tanah yang dulu menerimanya ketika semua orang menutup pintu. Keesokan harinya, Raka mengumpulkan timnya, Surya, Ardi, dan 5 pekerja lain. Ia membentangkan surat itu di atas meja. Ini, tawaran paling besar yang pernah saya terima, katanya pelan. Mereka membaca. Semua terpana. Surya bahkan berkali-kali mengusap matanya, memastikan ia tak salah baca. Mas, kalau ini diterima, kita semua bisa ikut kan? Bisa kerja di kota? Raka tersenyum tipis. Itu yang sedang saya pikirkan. Tapi, saya ingin tahu pendapat kalian. Ardi, yang biasanya paling diam, kali ini angkat suara. Rak,
Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi satu hal yang saya pelajari sejak saya kembali, kamu bukan cuma bangun usaha, kamu bangun orang, kamu pulihkan harga diri kami. Dan saya takut, kalau kamu pergi, semua ini bubar. Rockman, suara Ardi bagai palu yang menghantam dadanya. Surya menyambung, Mas, saya dulu cuma pemuda pemalas, tapi sekarang saya bangga kerja di tempat ini. Bukan karena gajinya, tapi karena saya ngerasa punya arti. Kalau Mas pindah, tempat ini akan kehilangan jiwanya. Hening. Raka bangkit, melangkah keluar ruangan. Ia berdiri di halaman, menatap barisan kayu yang sedang dijemur, atap gudang yang ia pasang sendiri, dan jejak-jejak lumpur yang belum hilang sepenuhnya. Ia ingat saat pertama kali berdiri di sini, sendirian. Ia ingat hujan, ejekan, kelaparan, dan luka. Dan ia juga ingat bahwa semua itu tidak menjadikannya pahit, tapi kuat. 2 hari kemudian, Raka menulis balasan pada surat Pak Seno. Isinya singkat. Terima kasih atas tawaran yang luar biasa. Namun, izinkan saya tetap tinggal di tempat saya bertumbuh. Jika Bapak tetap berkenan bekerja sama, saya bersedia menjalin hubungan bisnis dari sini. Tapi maaf, saya tidak akan pindah ke kota. Kabar keputusan Raka cepat menyebar. Banyak yang tak percaya, sebagian menganggapnya bodoh. Kesempatan langka kok ditolak, tapi di desa, tanggapan berbeda. Warga merasa dihargai. Mereka melihat bahwa Raka tidak mengejar kekayaan semata. Ia memilih tinggal bersama mereka. Ia menolak fasilitas mewah demi tetap merawat akar perjuangannya. Bahkan Pak Lurah, yang awalnya ragu pada Raka, kini datang sendiri. Raka, kamu sudah lebih dari sekadar warga desa. Kamu contoh, dan saya yakin tempat ini akan berubah karena kamu tetap tinggal. Malam itu, di bawah langit yang cerah, Raka menulis lagi di buku catatannya. Kota bisa menawarkan kemewahan, tapi desa ini menawarkan makna. Saya tidak ingin tumbuh cepat dan tercerabut. Saya ingin bertumbuh perlahan, bersama mereka yang dulu tertawa saat saya jatuh, tapi kini ikut berdiri karena saya tetap di sini. Dan ia tahu, ia sudah membuat keputusan. Yang Banner. 2 tahun telah berlalu, sejak Raka menolak tawaran pindah ke kota. Usahanya kini berkembang pesat, bukan hanya dari skala produksi, tetapi juga dari dampak sosialnya. Di lahan kosong yang dulu hanya semak, kini berdiri sebuah bengkel kerja kayu, lengkap dengan tempat pelatihan keterampilan untuk anak muda desa. Bangunan itu diberi nama Rumah Asa Raka oleh warga sendiri karena dianggap sebagai tempat lahirnya. Harapan, disinilah puluhan pemuda yang dulu dianggap malas dan tak berguna, kini belajar teknik mengolah kayu, manajemen usaha kecil, bahkan pemasaran daring. Raka mengajari mereka sendiri, dibantu Surya dan Ardi yang kini dipercaya menjadi pengajar utama. Tiap sore, halaman bengkel itu ramai dengan tawa, gesekan kayu, dan debu yang melayang. Tapi tak satu pun dari itu terasa kotor. Semuanya dipenuhi semangat dan cinta akan pekerjaan. Satu pagi, surat resmi dari kantor gubernur datang. Sebuah kabar yang membuat seluruh warga bersorak. Raka dinyatakan sebagai salah satu dari 3 penerima anugerah wirausaha sosial terbaik tingkat provinsi. Bukan karena omzet, tapi karena kontribusinya dalam membangun desa, menyerap tenaga kerja lokal, dan mengangkat martabat pemuda melalui keterampilan. Ia diundang ke kota besar untuk menerima penghargaan langsung dari gubernur. Semua biaya ditanggung. Ia bahkan disiapkan untuk tampil di televisi nasional. Namun seperti biasa, Raka tak berubah. Ia menolak penginapan mewah dan memilih menginap di rumah saudaranya di pinggiran kota. Ia datang dengan pakaian sederhana dan tetap membawa buku catatan tua yang lusuh di tas kecilnya. Saat namanya dipanggil di atas panggung, seluruh hadirin berdiri. Para tokoh penting, pebisnis sukses, dan pejabat tinggi memberi tepuk tangan. Tapi Raka hanya tersenyum kecil. Ia berjalan pelan, tidak tergesa, lalu membungkuk sopan di depan mikrofon. Pidatonya sederhana. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin hidup layak, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Yang saya tahu, kita tidak bisa tumbuh sendiri. Pohon tertinggi pun butuh akar yang kuat, dan akar saya ada di desa saya. Suasana mendadak hening. Sebagian mata berkaca-kaca. Bukan karena kata-kata Nia indah, tapi karena ketulusannya terasa nyata. 2 minggu setelah itu, desa mengadakan acara kecil di halaman balai desa. Bukan pesta, tapi lebih seperti syukuran. Warga berkumpul. Ibu-ibu memasak bersama anak-anak menggas,
panggung dengan bendera warna-warni, dan pemuda desa menyiapkan tempat duduk dari papan-papan bekas. Pak Lurah berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon. Dulu, saya pernah meragukan Raka. Saya kira dia hanya anak muda miskin yang tidak tahu. Arahit, tapi hari ini saya berdiri di sini dengan bangga. Karena saya salah, dan saya bersyukur saya salah. Tepuk tangan menggemuruh. Raka, yang duduk di bangku paling belakang, hanya tertunduk. Ia tak pernah nyaman berada di tengah sorotan. Tapi kali ini, ia tahu. Bukan dirinya yang dirayakan, tapi semangatnya. Saat ia akhirnya dipanggil ke depan, seluruh warga berdiri. Banyak yang bersorak, ada yang menitikkan air mata. Dan ketika ia berdiri di tengah panggung itu, seorang anak kecil berlari dari belakang, membawa sebatang pohon kecil dalam pot tanah liat. Mas Raka, ini dari kami. Pohon ini untuk ditanam di depan bengkel, biar jadi simbol. Raka berjongkok, menerima pohon kecil itu, lalu menatap mata si anak. Apa nama pohon ini? Pohon tengon. Cepat tumbuh, tapi kuat, kata ibu. Kayak Mas Raka, Tawapeka. Tapi juga tangis haru tak bisa dibendung. Sore itu, Raka menanam pohon sengon itu di halaman bengkel. Dibantu anak-anak desa. Di sekelilingnya, warga berdiri, menyanyikan lagu daerah sederhana. Bukan karena acara formal, tapi karena hati mereka terpanggil. Surya, yang berdiri di sebelah Ardi, berbisik pelan. Mas Raka nggak butuh gedung tinggi. Soalnya dia sendiri udah jadi pohon paling tinggi di hati kita. Ardi tersenyum kecil. Dan pohon itu nggak akan pernah sombong, karena akarnya ada di tanah yang sama dengan kita. Raka menatap langit senja, mendongak pada awan yang perlahan. Memora, angin berembus pelan, membawa suara tawa, ucapan terima kasih, dan kisah yang tak akan pernah dilupakan oleh desa kecil itu. Disinilah akhir perjalanan panjang itu. Bermuara, bukan di istana, bukan di puncak gedung, tapi di tanah tempat. Ia pernah jatuh, diinjak, dihina, lalu tumbuh kembali sebagai harapan.